subscribe channelku ya, aja lali share, like, and comment. Oke? Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Senanto PD. Kali ini ada kesempatan saya mau mewawancara ya pengusaha juga, pengusaha muda juga. Dia mulai usahanya dari tahun 2013, dari lulus SMA sampai sekarang. Untuk lebih lanjutnya kita kepoin yuk. So, ini dia masnya, kita kenalan dulu, saya juga belum kenal. Kenalin dulu mas, mas siapa mas? Di sini dipanggilnya nama lajang Ribut. Nama lajang, kalau nama sudah menikah? Arif. Arif, oh, jadi beda, namanya ada dua nama, Arif sama Ribut. Kayaknya orangnya ribut apa enggak ya ini? Rusuh. Rusuh malah. Oke. Ini mas, saya mau tanya-tanya Ya. sedikit tentang usahanya mas tentunya ya kan. Ini awal mulanya dari tahun berapa mas? Sebenarnya dulu waktu pertama kali jualan itu lulus SMA, Mas. Ya lulus SMA. Tapi sempat berhenti selama setahun. Akhirnya buka kembali di sini, dapat lokasi di sini tahun 2013. Udah pertengahan sih. 2013 pertengahan. Iya. Dan itu dulu nggak di sini, Mas, agak ke depan sedikit. Masih pakai terpal. Oh dulu masih kayak tenda biru gitu ya? Ya, sempat kena angin juga dan berantakan. Angin ribut ya? Iya. Oh ya, kena namanya ribut ya? Enggak sih, kalau nama ribut tuh enggak itu. Bukan dari situ berarti ya? Enggak. Oh iya. Berarti dari 2013 itu mas umur berapa ya? Kira-kira? Berapa ya? Ini umur berapa? Tua ya, Mas. Oh belum tua, ini masih muda, masih dagangan loh ini, belum menikah. Ya jomblo mendekat. Untuk umur di skip aja. Oh untuk umur di skip, oh dirahasiakan, masih dirahasiakan. Jadi buka usaha es degan ini udah 7 tahun ya? Ya hampir kurang lebih 7 tahunan ya? 7 tahun dari lulus SMA sampai sekarang. Itu awal mulanya gimana mas? Dari orang tua kah passionnya, atau dari masnya sendiri, atau dari temen siapa? Pertama sih gini, emang orang tuaku itu pedagang. Cuma pedagang nasi atau bubur gitu, sarapan lah kayak Ya. gitu. Ya emang punya darah pedagang gitu loh. Cuman untuk jualan kelapanya ini emang murni dari saya sendiri, nggak ada yang ngajarin dari rumah, nggak ada yang support, nggak ada yang apa, cuma sendiri, inspirasi sendiri lah. Berarti memang niat dari dalam hati sendiri pengen buka usaha jualan. Sebenarnya niatnya itu dari SMA kelas 3 itu udah niat pengen buka usaha sendiri, tapi belum kepikiran usahanya apa gitu. Setelah lulus baru mikir-mikir, akhirnya dapat ini belajar milih kelapa dulu. Ya udah sekarang sampai sekarang. Dulu sempat kerja di tempat kayak gini juga atau belum pernah langsung coba sendiri gitu? Belum, cuman tongkronganku tempat kayak gini dulu. Jadi di sekolahan itu ada yang jual es degan juga. Ya. Ya lama-lama tahu lah ilmunya. Ini ceritanya nyolong ilmu guys, nyolong ilmu. Tapi bisa diterapkan untuk kita ya kan, dimana tempat kita biasa main atau apapun, atau di tempat kita nongkrong ada sesuatu yang bisa kita petik ilmunya. Ini juga bisa diterapkan kayak masnya ini contohnya. Mas Ribut. Tapi orangnya nggak ribut sih sebenarnya, cuma panggilannya aja kali ya.
kalau dari omset? Sebenarnya gini Mas, kalau untuk omset saya itu nggak pernah ngitung sih, maksudnya nggak pernah ngitung omset berapa, terus penghasilan 1 bulan berapa, itu nggak pernah ngitung. Cuman ya lillahi ta'ala, terus habis berapa atau dapat berapa, ya udah tinggal itu yang diterima gitu aja, tinggal nerima gitu aja. Tinggal nerima ya, kita udah usaha tinggal ya. Kan ya namanya rezeki kan nggak tahu Mas, kita kan cuma bisa usaha, Mas, hasil akhir kan ya di luar kemampuan sih, di luar kemampuan memang. Istilahnya ini kan di pinggir jalan. Ini lokasinya pasnya di mana Mas? Ini di pasnya itu kalau orang-orang yang sering, maksudnya yang tahu mungkin Tugu Lilin. Tugu Lilin ya? Baratnya bakso Pak Repto. Atau Iya. depan rumahnya Pak Lurah Jono. Oh, depan Pak Lurah Jono ya, itu rumahnya yang seberang jalan. Dari arah Sragen Ke arah Sumberlawang atau Gemolong, pokoknya kilometer berapa di sini ya? sebelum bensin kayaknya. Sebelum pom bensin nggak, bukan lah. Sebelum bensin nggak bukan ya? Ada pertigaan kiri jalan. Tugu Lilin gitu kan? Ada Tugu Lilin, ada pohon beringin di tengah jalan, ya udah. Ya, depan kan ada tulisannya juga ya. Awal mula usaha ini Mas, modalnya kalau boleh tahu nih, ini dari Masnya sendiri atau nabung atau dari siapa kalau boleh tahu saya? Dulu pinjem Mas. Pinjam ya? Pinjem Mas pertama kali, terus udah berjalan saya beranikan diri itu ambil pinjaman di bank. Kur, pinjam kur. Terus akhirnya berjalan, sempat berhenti kan. Dulu udah berjalan 2 tahun tapi lokasinya nggak di sini. Sempat mana dulu? Masih di ya jalan sana lah, agak ke sana, terus berhenti karena tempatnya itu diminta sama yang punya. Nggak tahu sih kenapa diminta sama yang punya, akhirnya saya nganggur setahun. Nggak nganggur sih, ikut manen pelem. Iya. Jadi pengepul ya? Iya, teman ikut temen setahun di buah mangga, pengepul mangga gitu. Ya wis. Terus akhirnya kok lama-lama yo, kan kalau mangga kan musiman Bang. Iya. Kalau nggak musim ya udah nganggur kan gitu. Akhirnya kesibukan. Akhirnya berani pinjem kur lagi, saya buka. Ya alhamdulillah bisa nutup kurnya juga masih ada sisanya pasti Mas ya. Alhamdulillah. Jadi selain jualan ini Mas, ada kesibukan lain nggak? Sebenarnya kesibukannya itu apa ya? Saya itu orangnya nyantai Mas, nggak tak anggap sibuk jadi. Tapi punya kegiatan atau mungkin yang lain gitu loh. Kegiatannya nggak ada sih. Coba kalau hobi banyak. Tapi kalau Mas, coba salah satunya apa yang Mas sukai saat ini? Gambar. Terus ya gambar sih iseng-iseng aja, desain otodidak Mas. Itu terus bikin apa ya? Sempet sih bikin kayak mahar, dapat pesanan lukisan gitu, lukisan wajah, sketch wajah. Iya. Terus sempet juga punya band, musik juga? Dan masih juga kayaknya sekarang, tapi masih. tapi orangnya udah fokus karena pandemi juga nggak ada acara, ya udah. Pemusik juga ini juga ternyata. Kemarin teman saya juga musik yang saya wawancarai kemarin, dia solo karir juga, band juga, main di kafe juga. Keren. Ya sama aja mungkin kayak Mas ya. Masnya pegang apa Mas? Belakang sendiri Mas. Oh, main drum? Iya. Belakang sendiri. Keren, main drum. Saya tuh nggak bisa. Belajar juga ya. Itu otodidak atau memang kursus dulu? Otodidak. Karena sebenarnya dulu itu mau apa-apa itu kepengenannya banyak. Maksudnya untuk hobi itu kepengenannya banyak. Kebentur dana, nggak bisa kuliah, terus terus juga nggak pengen juga sih kuliah. Ya kalau bisa sendiri ya diasah sendiri aja. Iya, benar juga sih Mas kalau gitu. Kalau hobi kan, kalau hobi kan kita cari senangnya, nggak cari mikirnya. Gimana ya? Maksudnya kalau di akademis atau kuliah kan kita cari mikir banget gitu, harus nilai bagus. Cuman kalau untuk kalau otodidak kan ya suka-suka, kita cari nyamannya gitu. Mana kita suka di situ ya kita lakuin. Kalau kita nggak suka ya udah mau kemana lagi. Kalau kuliah itu kesannya gitu kita dituntut harus bisa skripsi lah, inilah itulah bla 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 lah. Iya, macam-macam lah pokoknya ya. Ada souvenir. Apa nih Mas? Kalau boleh tahu.
Stiker sih, ini brand Stiker. saya, brandnya sih nggak cuma kaos, mungkin bisa dicek aja IG-nya nanti. Oh ya, nanti saya kasih deskripsi ya. Itu kayak ya sejenis mungkin telenan, souvenir, lukisan, desain kaos dan ya kayak gitulah. Banyak Mas ya? Macam-macam bikinnya. Bisa order juga ini? Bisa Sesuai orderan atau Masnya yang bikin nih? sesuai mood saya. Sesuai moodnya sampean. Kalau istilahnya si pemesan yang order bisa juga? Aku lihat-lihat sih. Lihat-lihat maksudnya kepengenannya kayak bisa. Kalau aku nyampe, maksudnya nyampe skillku nyampe, mungkin aku terima. Tapi kalau nggak kelihatannya kok aku kesusahan. Bilang dari awal aku mesti nggak bisa, Mas. Ya, gitu. Iya. Wah, nah aku lali ya. Aku mau ngomong apa ya? Oh iya. Ini Mas, pesan-pesannya untuk anak muda zaman sekarang, untuk yang mau bikin usaha tapi bingung, pesannya dari sampean apa? Satu, berani. Terus? Berani, nggak malu. Kayak gengsi itu dibuang. Ya. Yang satu itu. Terus sabar, ikhlas, jangan lupa doa. Itu yang jadi kuncinya ya Mas ya. Terus kalau usahanya jualan, jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Oke. Pesan moral dari Mas Ribut. Semoga ini bisa bijak ya. Enggak apa-apa Mas. Berawal dari kata-kata yang mungkin dilihat orang sepele tapi artinya mendalam. Itu jadi kayak apa ya? Kayak jadi apa namanya ya? Kayak jadi support tertentu lah bagi diri kita sendiri. Ya semoga ada teman-teman yang ibaratnya mencobalah keluar dari kayak sistem apa ya? Rantai lah kayaknya gini. Kamu lahir, besar, sekolah, kerja, nikah, tua, mati. Itu kan udah tak gitu tok. Fasenya nggak ada yang kan hidup dinikmati ibaratnya. Kenapa harus mikir angan-angan yang belum tentu kita bisa. Terus kadang kita lupa juga umur nggak ada yang tahu. Iya, itu sih yang kan jadi nggak usah berangan-angan yang banyak-banyak. Kalau kamu berani keluar dari zona kayak yang pakem-pakem tadi, zona nyaman, kamu bisa kok menemukan hal-hal lain. Mungkin yang seharusnya kamu habis kuliah habis sekolah kamu harus kerja di kantor ini itu. Lah, kenapa hidupmu dibikin kayak tertekan gitu? Kayak kayak mengejar sesuatu sih kayak dhewe. Itu loh, kayak iso lah. Padahal kan itu nggak usah awake dhewe goleki. Umpamane awake dhewe niat, iso teko dhewe kan. Ya. Dan kayak hidup nggak nyantai. Kebanyakan orang yang mengejar seperti itu jauh, Mas. Ya nggak semua sih, mungkin jauh. Mata jauh itu jauh dari Sang Pencipta. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau menurutku loh, Masnya ini muda, keren, tatoan, tapi religius loh. Saya nggak gokil loh ini. Nggak nyangka loh saya. Beneran Masnya tatoan ini, cuma tatonya keren juga. Itu dulu bikinnya di mana Mas? Saya banyak sih Mas, enek neng Jogja, terus enek neng Sragen, ada yang teman sendiri, ada yang di Solo. Ya kalau untuk tato sih sebenarnya saya risih kalau dibahas, tapi enggak. Cuma ya saya seperti itu dong, sebutin kayak saya pernah bikin di Jogja, di Solo, di Sragen, teman sendiri udah. Nah, jadi jangan mandang orang dari luarnya, belum tentu dalamnya ini kita nggak tahu. Jadi mungkin ya itu pesan-pesannya dari Mas Ribut. Ada lagi? Kalau ada apa ya? Nggak apa-apa Mas, nyantai di sini. Banyak waktu kok. Banyak waktu. Banyak waktu, nggak apa-apa. Takut ganggu saya. Enggak ganggu. Mohon maaf pemirsa untuk review dan episodenya yang ini lupa belum terekam ternyata. Jadi ya cukup sampai di sini videonya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.